Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrikin menghalangi sahabat berhijrah ke Yatsrib. Bukan hal yang mudah bagi para sahabat untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Yatsrib. Halangan dari kaum musyrikin membuat para sahabat harus berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Kehilangan harta benda, keluarga dan nyawa adalah resiko yang harus diterima ketika memutuskan berhijrah. 12 orang kaum Ansor yang terpilih sebagai penanggung jawab ketika peristiwa Baiat Aqobah kedua berhasil membuat perubahan besar. Mayoritas penduduk Yatsrib sekarang adalah Muslim, kecuali segelintir di antara mereka yang terlambat masuk Islam. Kelak setelah Rasulullah hijrah, nama kota Yatsrib ini diganti menjadi kota Madinah. Nabi Muhammad telah berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun lamanya dengan susah payah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini dakwah Islam menunjukkan kemajuan yang pesat, dilihat dari bertambahnya jumlah pengikut. Meskipun pengikut terbanyak justru berasal dari penduduk Yatsrib, bukan dari kabilah beliau sendiri. Pada suatu malam, Rasulullah bermimpi tentang sebuah negeri yang subur. Beliau belum menyadari bahwa itu daerah Yatsrib karena banyak tempat dengan pemandangan yang serupa. Di mimpinya yang kedua, barulah Rasulullah diperlihatkan secara jelas penampakan kota lokasi hijrahnya kaum muslimin, yaitu kota Yatsrib. Berselang 3 hari, Rasulullah menyampaikan perihal mimpinya kepada para sahabat. Mimpi tersebut pertanda bagi kaum muslimin untuk berhijrah ke Yatsrib. Wahai umatku, sesungguhnya aku telah diperlihatkan negeri hijrah kalian. Sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma terletak antara 2 kawasan yang diselimuti bebatuan hitam. Kota Yatsrib yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat hijrah kaum muslimin memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, letaknya strategis untuk berperang. Hanya bagian sebelah utara kota Yatsrib yang dapat dimasuki oleh musuh. Sedangkan bagian timur, barat dan selatan kota Yatsrib terdiri dari batu-batuan dan pohon kurma, sulit untuk dilalui pasukan berkuda. Kedua, Yatsrib terletak di tengah-tengah antara Mekah dan Syams. Apabila kelak dakwah Islam berpusat di kota Yatsrib, mau tidak mau kaum Quraisy yang berdagang ke Syams harus melewati Yatsrib terlebih dahulu. Posisi ini tentu tidak menguntungkan bagi mereka. Ketiga, penduduk Yatsrib yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj adalah para ahli perang. Sebelumnya mereka telah terlibat dalam peperangan antar suku selama bertahun-tahun sampai datang agama Islam yang mendamaikan. Selama di Yatsrib nanti, Rasulullah dan para pengikutnya akan mendapat perlindungan kaum Ansor. Ansor merupakan julukan bagi penduduk Yatsrib yang menyambut hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah. Pada kenyataannya, hijrah ke Yatsrib tidak semudah yang direncanakan. Kaum muslimin harus melakukan secara sembunyi-sembunyi dan bertahap. Hal tersebut disebabkan karena kaum musyrikin tidak senang mendengar berita tentang hijrahnya kaum muslimin ke Yatsrib yang sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka. Orang yang pertama-tama berhijrah setelah turunnya perintah dari Rasulullah adalah keluarga Salamah. Sebelum matahari terbit, Abu Salamah beserta istri dan putranya berniat meninggalkan kota Mekah. Namun di gerbang kota, mereka dicegat oleh kaum musyrikin yang terdiri dari kerabat Ummu Salamah dari Bani Mahzum. Hei Abu Salamah, hendak pergi kemana engkau pagi-pagi buta begini membawa istri dan anakmu? Kami akan berhijrah ke Yatsrib. Tolong jangan halangi. Hahaha, engkau berani sekali rupanya. Tapi pergilah, asal istri dan anakmu tidak ikut serta. Rupanya pasukan musyrikin yang berasal dari kerabat Ummu Salamah berusaha memisahkan keluarga kecil ini. Mereka meminta jaminan atas keikutsertaan Ummu Salamah. Kami tidak mengkhawatirkan jiwamu, wahai Abu Salamah. Namun, apa jaminannya jika kami membiarkan saudara kami berjalan ke negeri orang asing tanpa perlindungan? Kaum musyrikin mengambil secara paksa tali kekang unta dari tangan Abu Salamah. Berikan kepadaku.
Sementara itu, keluarga besar Abu Salamah yang mengetahui perlakuan kaum musyrikin merasa tidak terima. Mereka pun berusaha mengambil alih Salamah, cucu kesayangan mereka. Kami tidak bisa membiarkan cucu kami pergi bersama ibunya setelah kalian memisahkannya dengan saudara kami. Tunggu dulu, kami juga punya hak atas Salamah. Kerabat Ummu Salamah dan keluarga besar Abu Salamah saling memperebutkan hak atas Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah sedih sekali melihat putranya diperebutkan. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Salamah dibawa pergi oleh keluarga besar Abu Salamah. Sedangkan Abu Salamah terpaksa berjalan menuju Yasrib sendirian. Hatinya terluka menyaksikan istri dan putranya yang menderita. Setiap hari Ummu Salamah mendatangi tempat di mana ia berpisah dengan suaminya sambil menangis terseduh-seduh. 1 tahun penuh keadaan ini menderanya dan tidak satu orang pun yang peduli atau membantu. Sampai suatu ketika ada salah seorang kerabat Ummu Salamah yang baik hati. Ia mencoba berbicara dengan keluarganya yang lain agar membebaskan Ummu Salamah. Mengapa kalian tidak membebaskan wanita sebatang kara ini? Betapa sedihnya dia harus berpisah dari suami dan putranya hanya demi ambisi kalian semata. Temuilah suamimu jika engkau mau. Aku minta agar Salamah dikembalikan kepadaku. Tangis Ummu Salamah pecah tatkala bertemu kembali dengan putranya yang telah lama terpisah. Keduanya lalu berhijrah ke Yasrib tanpa adanya perlindungan sosok laki-laki. Di tengah perjalanan sejauh 500 km, tepatnya di daerah Tanim, Ummu Salamah bertemu dengan seorang yang bernama Utsman bin Tolhah. Ia seorang pemuda baik hati yang berasal dari Mekah. Wahai Sayyidah, apakah kalian hanya berdua tanpa adanya pengawal? Iya, aku hanya berdua dengan putraku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kami. Ummu Salamah menceritakan kepada Utsman tentang tujuannya pergi ke Yasrib, yaitu untuk menemui suaminya. Utsman berniat baik menawarkan kepada Ummu Salamah untuk mengantar mereka. Sesampainya di daerah Kuba, Utsman bin Tolhah berpamitan dengan Ummu Salamah karena harus langsung kembali ke Mekah. Di perkampungan ini, engkau dapat bertemu dengan suamimu. Masuklah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungimu, wahai Sayyidah. Terima kasih atas kebaikanmu, wahai Utsman. Semoga Allah memberkahi engkau. Selain keluarga Abu Salamah, Syuhaib bin Sinan juga dicegat oleh kaum musyrikin ketika hendak berhijrah ke Yasrib. Dulu saat pertama kali datang ke Mekah, engkau tidak memiliki apapun. Lalu hartamu menjadi banyak saat tinggal di negeri kami. Dan sekarang engkau kabur membawa harta dan jiwamu. Pantaskah semua itu, wahai Syuhaib? Apakah sepadan jika aku berikan semua hartaku kepada kalian? Hahaha, ya, begitu lebih baik. Baiklah, semua harta ini menjadi milik kalian, asalkan kalian tidak menghalangi jalanku. Ayyashi bin Abu Robi'ah yang berencana hijrah ke Yasrib bersama Umar bin Khattab dan Hisham bin Al-Ash mengalami hal serupa. Mari kita bertemu esok hari di tempat yang telah dijanjikan. Apabila hanya 2 orang di antara kita yang hadir, maka perjalanan tetap dilakukan. Baiklah. Ya, aku sepakat. Keesokan harinya, hanya Umar dan Ayyashi yang datang. Rupanya keterlambatan Hashim karena ia tertangkap oleh pasukan musyrikin. Sesuai kesepakatan, Umar dan Ayyashi berangkat berdua menuju kota Yasrib. Tatkala keduanya hampir sampai di kota Yasrib dan singgah di Kuba, tiba-tiba Abu Jahal menghampiri mereka. Abu Jahal dan Ayyashi adalah saudara satu ibu namun berbeda ayah. Umar tampak tidak senang melihat kedatangan Abu Jahal yang menurutnya memiliki niat buruk. Benar seperti dugaan Umar, Abu Jahal mulai melancarkan tipu daya terhadap Ayyashi. Wahai sepupuku, aku ingin mengabarkan tentang kondisi ibu kita. Ibu bernazar bahwa beliau tidak akan menyisir rambut dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari hingga beliau melihat wajahmu. Benarkah yang engkau katakan itu, wahai Abu Hakam? Jika bukan karena baktiku kepada ibu kita, aku tidak akan jauh-jauh menyusulmu kemari hanya untuk mengatakan tentang ini.
Umar bin Khattab berusaha meyakinkan Ayyashi bahwa yang dikatakan Abu Jahal adalah dusta. Wahai Ayyashi, demi Allah, sesungguhnya orang ini hanya ingin menguji keimananmu. Andaikan ada seekor kutu yang menggigiti ubun-ubun kepala ibumu, pasti beliau akan menyisirnya. Dan andaikan tubuhnya kepanasan karena sinar matahari, pasti beliau akan berteduh. Berhati-hatilah akan fitnah kaummu. Sayangnya Ayyashi tidak mengindahkan peringatan Umar. Ia teringat akan ibu yang ditinggalkannya di Mekah. Maafkan aku, wahai Umar. Aku tidak ingin ibuku bersumpah seperti yang dikatakan Abu Hakam. Aku akan kembali ke Mekah. Jika itu keputusanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ambillah untaku ini bersamamu. Dia unta terbaik karena larinya cepat. Apabila terjadi sesuatu di jalan, unta ini dapat engkau andalkan. Terima kasih banyak, wahai Umar. Setelah Ayyashi berpamitan dengan Umar, ia bergabung dengan Abu Jahal dan kawannya sesama kaum musyrikin. Di tengah perjalanan, Abu Jahal mengeluh kepada Ayyashi. Wahai sepupuku, demi Tuhan, untaku ini berjalan sangat lambat. Sudikah engkau membiarkanku duduk di atas untamu? Oh, begitu rupanya. Baiklah, kita bisa menaiki unta ini berdua. Kepolosan Ayyashi membuat dirinya terjebak dalam perangkap Abu Jahal. Tepat saat Ayyashi turun dari untanya, kedua kawan Abu Jahal mengikat tubuh Ayyashi dengan tali yang kuat. Apa-apaan ini? Engkau telah menipuku. Engkau ini bodoh atau apa? Seperti tidak mengenalku saja. Di siang hari yang terik, rombongan Abu Jahal sampai di kota Mekah. Semua orang melihat ke arah Ayyashi yang datang dengan kondisi terikat. Wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh dari kabilah kalian, seperti yang kami lakukan terhadap orang bodoh di kabilah kami. Meskipun mendapat halangan dari kaum musyrikin, para sahabat tetap berhijrah ke Yasrib secara bertahap dalam kelompok-kelompok kecil. Hingga kaum muslimin yang tersisa di Mekah hanya Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib, serta beberapa orang yang ditahan paksa oleh kaum musyrikin. Demikianlah akhir kisah kaum musyrikin menghalangi sahabat yang berhijrah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan pernah takut kehilangan harta dan kesenangan di dunia demi berjuang di jalan Allah. Dan kedua, hendaknya kita meneladani kesabaran Rasulullah dalam berdakwah, karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan pertolongan bagi hambanya yang bersabar. Wallahu a'lam bishawab.